Halo, hari ini gue akan bahas satu barang lagi, barang atau teknik lah bisa dibilang. Ini adalah sebuah kamprotan. Kamprotan itu apa sih? Kamprotan ya bisa dibilang sebagai satu teknik ya untuk finishing dinding. Jadi dia lebih kelihatannya kasar. Sebenarnya bisa dipakai itu untuk banyak hal ya. Biasa dia dipakainya itu di dinding-dinding perimeter supaya nggak usah susah-susah di finish ya. Zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang bisa juga berfungsi sebagai estetis ya. Jadi fungsi estetisnya adalah gitu. Nggak cuma di perimeter, akhirnya kita masuk sampai ke dalam bangunan gitu. Yang gue kasih lihat di sini ada beberapa ya. Di sini adalah yang paling kasar. Mungkin kalian kalau mau tertarik sama yang kayak gini, finishnya gimana sih, bisa beli di mana, kalian bisa hubungin kita. Kita punya barangnya seperti ini, tapi ya terpasang ya, balik lagi bukan jual barangnya. Si kamprotan itu fungsinya selain untuk estetika, jadi ketika kalian nanti misalnya ada lampu disorot lampunya cret ke sini, nah itu akan membentuk bayangan sehingga membentuk efek yang jauh lebih dramatis untuk fasad kalian, dinding kalian yang tadinya polos cuman misalnya gue mau warnain putih aja, bosen lah, bisa pakai kayak gini gitu, supaya lebih nggak boring gitu. Kedua, bisa dipakai untuk nutupin gelombang di dinding. Misalnya dinding kalian udah diaci, di plester segala, gelombang, hasilnya jelek banget kan, apalagi kena cahaya frontal dari atas. Bisa ditutup pakai ini, jadi seenggaknya lebih nggak kelihatan itu gelombang si dindingnya. Terus ketiga adalah untuk penghematan. Material ini bisa langsung diaplikasiin di atas plesteran. Jadi kalian nggak usah ngaci lagi, tinggal cepret pakai ini, semprot, beres, nggak usah diaci. Jadi kalian ngehemat satu lapisan acian dan warnanya ini bisa di-jas. Jadi kalian nggak usah ngecat lagi. Warna kayak gini juga enaknya karena dia nggak rata ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin kayak memang kodratnya dia nggak rata gitu, nggak rata seperti cat gitu yang satu warna flat gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu mikirin kalau dia nanti agak jelek sedikit, mungkin lebih nggak kelihatan daripada cat yang belel sedikit kelihatannya jelek kan. Gitu. Nah yang gue bawa di sini ada dua teksturnya. Satu itu teksturnya seperti ini, kasarnya gede-gede gini. Ya itu fungsinya lebih ke arah untuk nutupin sih benernya, untuk nutupin bocel-bocel, cacat-cacat gitu lah di dinding gitu. Bisa untuk penghematan. Dan yang satu lagi adalah yang seperti ini. Ini ada yang lebih halus, kok kalian lihat ya, jauh lebih halus. Ini kalau dipegang dia lebih lebih kayak kasar-kasar dikit lah. Kalau yang ini kan kayak kasar banget. Yang ini lebih halus. Tujuannya itu biasa ini nggak bisa di atas plesteran, lebih susah. Bisa di atas plesteran, cuman teknik pengerjaannya jauh lebih sulit daripada teknik yang ini. Karena plesterannya yang pertama harus rapi, karena yang seperti ini dia numpang ke plesterannya. Kalau semakin tebal dia juga dia bisa malah ngikutin si tekstur belakangnya yang bikin jadi jelek kalau teksturan si plesteran kalian kemana-mana gitu. Seperti ini, misalnya ini kan GRC ya, GRC kan rata nih kayak gini kan, flat gitu kan GRC. Nah hasilnya seperti ini gitu. Jadi dia si cenderungan si teksturnya itu lebih flat, lebih rapih lah daripada yang ini. Kalau ini acak-acakan. Kalau kalian lihat di bidang segede gini benernya ya kok kayak acak-acakan banget ya, kayak jelek gitu. Tapi kalau kalian ada di bidang yang gede, apalagi di luar ruangan yang ngeliatnya harus dari jauh, daripada pakai yang ini, yang halus ini, yang tadi nih, yang ini. Lebih bagus pakai yang ini sebenarnya, karena ketika ditembak sama lampu dia itu lebih dramatis keluar si bayangannya. Kalau pakai yang halus yang tadi, yang ini ya, kalau pakai yang halus ini itu lebih nggak kelihatan si teksturnya, apalagi kalau dari jauh banget, misalnya kalian ngelihat tuh dari 20 atau 30 meter gitu, nggak kelihatan ini. Bagusan yang ini sebenarnya. Tekniknya juga bisa dua, bisa langsung dicampur sama dioplos lah gitu, bahasanya sama cat, ada warnanya nggak bisa mirip banget lah sama kartu warna kalian, bisa mirip cuman nggak bisa persis ya. Kalau kalian direndengin gini ya beda jauh gitu, kartu warnanya direndengin sama ini, udahlah beda lah gitu, percuma gitu. Mirip bisa tapi nggak bisa persis. Opsi kedua adalah setelah diginin baru kalian cat. Itu warnanya bisa lebih mirip, tapi tentu saja nggak akan persis ya kalau diginiin, karena dia kan kasar. Jadi ada bayangan-bayangan yang terbentuk dari si batu-batu kecil ini kan, sehingga membuat si warnanya kesannya bakal lebih tua daripada warnanya sebenarnya. Seperti itu. Untuk kalian yang arsitek, ada beberapa trik untuk memasang ini supaya jauh lebih cantik di tembok kalian. Pertama, kalian jangan bikin si tembok terlalu luas, terlalu lebar gitu ya.
Ini juga berlaku buat semua sebenarnya. Terlalu lebar, nggak ada pemisah di dindingnya, itu bakal menyusahkan si tukang buat ngefinish, sehingga tembok itu bakal cenderung lebih bergelombang daripada yang kalian harapkan. Trik Pak untuk membagi-baginya mudah sebenarnya. Bisa pakai kolom, bisa di break pakai misalnya material yang berbeda. Misalnya, oh ini warnanya hijau, ini warnanya merah. Wah, lebay ya, jangan hijau merah apa misalnya. Ini abu, ini lebih gelap gitu. Dan yang terakhir itu yang paling sering orang pakai adalah pakai tali air dipisahkannya gitu. Jadi orang bakal ngefinish si acian itu dengan lebih mudah di antara tali air itu kan. Semprotan juga sama. Ketika kalian diaplikasikan di dinding, ya kalau ada tali air lebih enak pakainya. Karena dia ketika disemprot, ketika diaplikasi, si ini diaplikasinya per kotak kan. Nah jadinya bakal lebih rapih gitu dan lebih rata si teksturnya gitu. Oh iya, tekstur ini sendiri dia bisa nempel di berbagai bidang ya. Misalnya tembok, gipsum plafon bisa, GRC bisa, di multiplex bisa. Jadi ini benernya kalian bisa aplikasikan juga di interior sebenarnya. Nggak usah khawatir, apalagi di plafon gitu. Jadi plafon kalian bisa sama dinding, padahal itu bukan dinding ya, itu plafon ya gipsum gitu. Bisa ada triknya seperti itu. Dan cahaya kalian bisa lebih dramatis untuk di plafon. Jadi kesimpulannya, kalian bisa pakai barang ini. Satu, untuk estetik. Bisa untuk yang seperti gue ceritain tadi ya. Banyak hal. Dibagi-bagi, dibeda-bedain warnanya, disorot lampu. Itu salah satu caranya, estetik. Yang kedua, untuk menyembunyikan dinding yang gelombang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah terlalu bersusah payah, buang-buang uang buat tukang yang jago banget bikin dindingnya ratanya gila mulus banget gitu. Bisa ditutup pakai ini, hasilnya jadi bagus. Terus yang ketiga adalah untuk penghematan. Jadi bisa langsung di atas plesteran, nggak usah diaci dulu. Benernya ini juga bisa ya di atas plesteran. Yang ini bisa di atas plesteran. Tapi catatannya plesterannya harus rapih. Itu tantangannya ya. Nggak bisa kayak ini plesterannya agak-agak jelek juga ketutup sih sama ini. Kalau yang ini agak nggak ketutup. Gitu. Teknik bikin plesteran yang rapih mungkin bakal gue bahas di video lain. Mungkin itu cuman ya cara gue ya. Orang lain banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih jago. Cuman ya mungkin untuk teknik untuk pengaplikasian di atas plesteran yang ini ya. Mungkin bakal gue jelasin lagi di video lain. Oke, mungkin gitu aja dari gue. Semoga kalau kalian ada cocok, silahkan hubungin kita lah di bawah. Gue tertarik nih gitu. Mungkin bisa kita ada kerjasama di situ. Oke, thank you.